eh, mereka menyentuh berhala itu. Hmm. Semenjak jahiliyah itu. Semenjak jahiliyah Jadi kayak ritual ibadahnya ada tambahan menyentuh. itu. Oh. Seperti halnya ini kan talbiyah kan, itu Iya. tambahan sama sama orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy. Eh, illa syarikan huwalak, itu kan Hmm. katanya. Tambahnya itu tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang engkau pilih dan seterusnya itu kan tambahan setelah Islam datang di apa namanya di dihapus itu. Nah, ketika Islam datang, eh, apa Rasulullah di peristiwa ini umroh Hmm. pertama kali setelah masuk Islam setelah hijrah itu. Nah, kemudian Muslimin eh, Menghancurkan berhala. ya dan Muslimin ini apa namanya tidak berani untuk melakukan ibadah sa'i Karena di jahiliyah itu karena di situ ada berhala. Isaf dan Nailah tadi ya. Di atas gunung dua-duanya ada berhala. Nah, bingung ditanya dan dijawab seperti itu, nggak mau melakukan. Akhirnya turun ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Jadi itu dua berhala itu menjadi asbabun nuzul. Ini peristiwa Muslimin tidak mau melakukan sa'i antara Safa dan Marwa karena di situ ada berhalanya. Itu menjadi salah satu sebab turunnya Inna Safa Safa wal wal Marwah Marwata min min sya'airillah. sya'airillah. Nah, ini kalau digabung dengan peristiwa tadi itu, maka orang yang setelah melakukan tawaf, kemudian sholat sunnah 2 rakaat tawaf, kemudian minum zam-zam, terus ada riwayat juga setelah minum membasuh wajahnya dengan air zam-zam, habis itu langsung menuju ke sa'i, Safa dan Marwa, maka di situ seharusnya orang yang melakukan umroh dan haji, memori perjuangannya ajar, kemudian eh, asbab nuzulnya ini seharusnya menjadi ruh tenaga bagi orang melakukan ibadah sa'i tadi itu seharusnya begitu. Jadi menuju ke sa'i itu di antara di sunnah sunnah untuk dilafatkan ke orang yang lagi melakukan sa'i kan inna sofa wal marwata min sya'airillah itu kan ini Hmm. ayat ini faman hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi Ayat ayat tawafa tawafa bihima. bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Di antara sunnahnya membaca ini Hmm. menuju ke pas proses menuju ke eh, tempat Safa Marwah. sofa marwah tadi. Nah, proses perjalanan itu seharusnya dihadirkan tadi itu Hmm. memori perjuangannya Hajar. Kemudian bagaimana sebab turunnya nuzul ini sebab nuzulnya ini. Itu itu kalau dihadirkan, saya husnudzon ibadah umroh dan haji memiliki tenaga yang spesial. Ada perjuangan seperti itu. Karena mereka lewat bukan hanya lewat aja, Ya, bukan hanya ibadah ya, terus betul. melafalkan doa Betul. itu, Hmm. tapi mereka tahu gitu Tahu dan bagaimana sejarah itu. perjuangannya dulu ketika melakukan itu. Itu kan Rasulullah melakukan itu kan belum belum sebagus sekarang kan Iya, masanya tempatnya dan belum diatapi kan, belum adapin. diatapi. Eh, coba kalau itu dibayangkan, dimasukkan di memori kita itu pasti ya Allah betapa perjuangan orang dulu tuh Nabi dan para sahabat itu luar biasa melakukan ibadah. Itu pasti akan memberikan eh, tenaga lebih orang yang melakukan umroh dan haji. Eh, itu kan sekarang kan lebih nyaman itu kan fasilitas. Iya benar Ustaz. Nah, fasilitas itu terkadang membuat kita lalai dengan Hmm. tema-tema ilmu yang seperti ini. Ruhnya hilang itu loh. Itu yang menyebabkan orang akhirnya ketika melakukan ibadah haji dan umroh lupa tujuan aslinya apa. Nah, kalau bahasa syariatnya makosid. Hmm. Siap. Itu maksud makosidnya tujuannya hilang. Kenapa? Karena ruhnya tidak ada dia, memorinya nggak ada. Nah, itulah spesialnya sebenarnya Sofa dan Marwah. Nah kalau dilihat
Kan itu kita udah jaraknya jauh saja dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar sampai Rasulullah sampai sekarang. Hmm. Itu apakah emang tempat sa'i antara Bukit Safa sampai Marwah bolak-balik itu emang jalan terus atau sempat ada bangunan kah? Mungkin Oke, tahu. pernah di dalam sejarahnya eh, di sebentar, seingat saya Daulah Umayyah atau sebelum Daulah Umayyah ya. Saya lupa. Itu orang-orang memerintahkan agar supaya eh, sorry, ada diperintahkan orang-orang untuk tinggal antara Masjidil Haram dan Safa Marwah. Diperintahkan ya. Nah, diperintahkan untuk tinggal di situ. Kemudian lama-lama karena ramai, ya kan? Maka eh, sempat terjadi, seingat saya itu di zaman Daulah Umayyah ya, atau lupa saya. Pokoknya salah satu zaman di peradaban Islam, Mas'a, tempat sa'inya itu antara Safa dan Marwah, itu dulu ada bangunan dan di situ dibuatkan pasar. Hmm. Jadi tempat itu Dan sempat pasarnya ramai. Ada fotonya sebenarnya. Pasarnya ramai itu. Bayangkan Mas'a, tempat sa'i, hmm, ada bangunannya dan ada toko-tokoan, ada toko-tokonya dan ada pasarnya. Gimana orang melakukan ibadah sa'i? jadinya mungkin malah beli nggak fokus ya. Lebih lupa lah ya. Mesti susah kan? Iya, betul. Saking padatnya. Nah, itu pernah terjadi seperti itu, Mas. Jadi pernah terjadi satu momen di salah satu perjalanan eh, apa namanya peradaban Islam ini, Mas'a tempat sa'i Ya. itu dijadikan pasar. Otomatis kan belum ada atapnya itu, masih Iya. terbuka. Nah, sejauh itu masih sa'i belum ada atapnya. Sekarang nyaman banget, hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan. Dingin banget ya. Iya, Sejuk. Berarti di waktu Mas A itu ada pasarnya, ibadah tapi tetap di tetap situ. tetap Cuman tetap. susah Ketika ya. haji kemungkinan ya, saya belum baca tentang haji, pas ketika haji seperti apa. Kayaknya ketika pas ibadah haji, ketika pas lakukan prosesi sa'i kayak gitu, itu kayaknya pasarnya tutup, Hmm. kayaknya. Tapi selebihnya itu meskipun umroh kan nggak sebanyak haji, itu tetap ada ini aktivitas jual beli Di dan tempat itu. tidak sebenarnya tidak ada eh, ketika orang melakukan sa'i sebenarnya tidak ada eh, harus baca ini secara tertentu enggak. Tapi di antara yang disyariatkan adalah membaca kalimat-kalimat thayyibah dan banyak berdoa selama itu. Nah, orang yang melakukan ibadah sa'i ketika pas di atas gunung Sofa dan Marwa itu diperintahkan atau dianjurkan eh, untuk melihat Ka'bah dan mengucapkan salam, bertakbir. Setelah itu berdoa. Doanya terserah ya. Doanya terserah kebaikan dunia akhirat. Nah, waktu pas saya kemarin itu saking padatnya dan tuh nggak bisa berhenti. Sama askar nggak boleh berhenti. Harus lanjut. Karena kalau berhenti pasti kreditnya luar biasa. Hmm. Nah, tapi kalau apa yang umroh sedikit, ya bisa itu berhenti di situ, sambil menghadap Ka'bah. Oh, kutu kredit gitu kalau misalnya mau kamar mandi gimana, Seth? Ada juga di situ kamar mandi. Oh, ada. Ah, sekarang ada kamar mandi. Kemudian tinggal setelah dari kamar mandi dilanjutkan aja. Hmm. Nah, ini. Dia nggak Dan perlu ngulang 7 kali lagi. Langsung hmm, gitu. hmm, lanjut. Dan itu nggak apa namanya, ya Allah nggak harus ketika ibadah sa'i itu nggak harus seperti tawaf. Harus suci itu nggak harus. Dia batal nggak apa-apa. Keluar angin nggak apa-apa. Itu ketika sa'i. Nah itu pernah kejadian itu pasar Pasar. di tempat tempat sa'inya itu. Kebayangkan gimana Hmm. kalau pas sa'i rame itu mesti kreditnya luar biasa. Ada yang Iya. jual beli, bau apa, pasti di situ bau bau orang jualan dan seterusnya. Makanan. Makanan. Nah itu pernah terjadi.
Nah, terus akhirnya tadi itu yang sempat kita singgung, Hmm. itu akhirnya ada diputuskan untuk digeser. Oh, Nggak boleh lagi, nggak ada lagi pasar di situ, difokuskan untuk ibadah. hanya ibadah sa'i aja. Kemudian diratakan tanahnya. Karena awalnya bergelombang kan Mas Anya Iya itu. betul. Bahkan ada tempat bekas Air. namanya sail, tempat Saya. air mengalir begitu. Eh, diratakan, kemudian dikasih batu. Sebelum Hmm. dikasih itu, wah debunya luar biasa. Bayangkan orang sa'i, Betul. tanah, jalan terus, gimana debunya? Panas ya kata Arab Iya, ya. pasti tanah yang kering, terus ada pasirnya, dipakai untuk jalan, debu berterbangan nggak? Betul, betul banget. Itu setiap sa'i begitu. Wah. Kan orang banyak yang sa'i. Nggak cuma satu orang. Mondar-mandir bolak-balik itu jalan terus. Belum lagi yang eh, apa turun dari gunungnya. Hmm. Masih kan agak hentakan kan, ada Iya. hentakan. Terus nanti ada kan ada batas, sekarang lebih enak. Ada batas warna hijau. Hmm. Itu untuk lari-lari kecil kan. Nah itu pas lari-lari kecil gimana debunya? Pasti kan berterbangan itu. Itu sebelum dikasih batu bawahnya. Belum diratakan terus kasih batu. Nah setelah diratakan dikasih batu itu berkurang semuanya. Kemudian berikutnya dikasih atap. Tapi Hmm. nggak seperti sekarang atapnya. Sebagian saja. Sampai akhirnya di zaman ini kerajaan Saudi ini dibangun seperti halnya sekarang ini, Hmm. atapnya disempurnakan bahkan ditingkat. Dan itu sekarang kan masuk ini, masuk wilayah Masjidil Haram. Masuk berarti saja. Nah, masuk karena perluasan, Oh iya, iya. perluasan. Jadi eh, itu masuk masjidnya sekarang. Berarti kalau kita Eh, ibadah sa'i, yaitu di masjid pelantarannya masjid. itu pendapat dua ulama. Oh. Ada pendapat yang mengatakan itu tidak masuk Hmm. wilayah Mas A, meskipun pelebaran masjid itu nggak masuk masjid. Ada yang mengatakan masuk. Oh. Ada pendapat ulama. Di antara konsekuensinya apa? Kalau konsekuensinya adalah kalau itu masuk masjid, berarti eh, orang yang haid nggak bisa Hmm. Iya. melakukan sa'i, nggak bisa di situ. Tapi kalau itu bukan masuk masjid, berarti orang yang haid Masih bisa. masih bisa. Itu beberapa konsekuensi yang disebutkan oleh para ulama. Eh, di antaranya juga Mas'a itu diperlebar sekarang. Yang sekarang itu adalah perlebaran apa namanya tempat Tem- proses Mas'anya itu dilebarkan. Dulu nggak selebar seperti sekarang dan ditingkatkan kan. iya. Nah, maka itu eh, Imam Nawawi dan beberapa ulama menyampaikan itu tetap masuk wilayah Mas'a meskipun itu dulu awal-awalnya nggak masuk wilayah Mas'a Hmm. karena ada kaidahnya eh, kulama dzaqal amru tasa, kaidah fikihnya. Setiap kalau sudah sempit semua urusan, maka harus diperlebar, dilapangkan. Hmm. Maka lapang itu disebabkan karena sempitnya kondisi tadi itu susah dan ini kemudian dilebarkan, maka lebar itu mengikuti hukum awal. Jadi masuk di Mas Ahmad boleh. Tapi kalau umurnya sudah mudah gitu, maka disempitkan lagi. Hmm. Gitu. Maka itu masuk ke wilayah Mas Ahmad. Itu kalimat beberapa ulama. Jadi eh, yang dilakukan eh, dalam sejarah tentang Safa Marwa ini dari awal kejadian Siti Hajar. Hajar sampai hari ini di situ ada proses perluasan, perbaikan, kenyamanan, kemudian di situ juga ada tema eh, keluarga yang dibangun dengan keimanan. Hmm. Kalau untuk sa'i kan berjalan kecil, Hat. Itu Hmm. ibadahnya berjalan kecil itu karena mengikuti Siti Hajar yang mencari air 7 kali atau ada sejarah lain? Kenapa sa'i itu harus beralih kecil? Nah, di antara riwayat ulama mengatakan di batas sekarang kan hijau, Iya, ada batas hijau itu. Dari sofa ada batas hijau, dari Marwah. eh,
juga nanti ada batas hijaunya. Itu di antara ininya adalah pernah saya baca beberapa ulama mengatakan dulu Hajar juga melakukan itu. Oh, Lihat saking spesialnya proses itu, saking spesialnya keluarganya Nabi Ibrahim, saking spesialnya keimanan Hajar, eh, Allah abadikan dan Allah menginginkan semua orang Muslim beriman yang melakukan ibadah umroh dan haji merasakan apa yang dirasakan oleh Hajar. Itu orang kalau tulus itu seperti itu. hmm, Orang tulus, orang ikhlas, itu pasti akan diterima oleh Allah. Makanya doanya ketika Nabi Ibrahim dan Ismail selesai membangun Ka'bah kan Robbana taqabbal minna, ya kan? iya. Ya Allah, terimalah apa yang kami lakukan. Itu kalau orang tulus ikhlas, kemudian Allah menerima amal itu, pasti Allah akan mengabadikan dan semua orang dibuat oleh Allah untuk merasakan bagaimana ketulusan orang itu beramal. Itu Safa Marwah dan itu ada perjuangan Ibunda Hajar dan situ ada perjuangan keikhlasan sang suami menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Aslinya sebenarnya di balik itu semuanya adalah ada wahyu Allah. Itu Hmm, kan firman Allah. iya, Em, Nabi Ibrahim diperintahkan itu kan Nabi Ibrahim melakukan tindakan kalau orang sekarang mengatakan suami kok nggak bertanggung jawab iya. gitu kan. Suami kok ninggal istrinya. Nah, itu. Padahal di situ ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan itu perintah Allah untuk orang pilihan tadi itu. Hmm, Makanya Mas, makanya di surat Al-Baqarah juz pertama, surat Al-Baqarah itu adalah eh, termasuk surat pertama kali yang turun setelah hijrah. Maka disebut dengan Madaniyah. iya. Dan tema besar tentang surat Al-Baqarah itu adalah kepemimpinan di muka bumi. Al-khilafah fil ard. Hmm, Yang luar biasa, kan surat Al-Baqarah itu membentang dari juz 1 sampai just tiga. juz 3 pertengahan kurang lebih. Ya kan? Iya. Ya kan sampai juz 3 kan? Juz 1 full Al-Baqarah, juz 2 full Al-Baqarah. Yang menariknya juz per 1 full Al-Baqarah itu temanya adalah berbicara fokus tentang contoh-contoh kepemimpinan zaman dulu. Hmm, Kisah. Satu kisah Nabi Adam. Yang kedua kisahnya Bani Israel. iya. Yang Benar ketiga sih. kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hmm, Disebutkan ulama menyebutkan tiga kisah ini dihadirkan di juz pertama di surat Al-Baqarah untuk menunjukkan gaya kepemimpinan yang diridhoi oleh Allah adalah gaya kepemimpinannya Ibrahim. uh, Karena Nabi Adam dipilih menjadi pemimpin, diuji, hmm, Allah Allah apa uji dan diperintahkan jangan menyentuh mendekati pohon yang dilarang. Allah takdirkan Nabi Adam mendekat pohon mendekati. yang ya kan. Oh, iya betul. Kemudian Bani Israel ini kaum kalau Nabi Adam kan personal. Ini kaum Bani Israel diperintahkan untuk taat kepada nabinya, tapi mereka malah membunuh nabinya, memerangi nabinya. Hmm, Mereka tidak mau percaya dengan nabinya. Bahkan diperintahkan oleh Nabi Musa untuk menyembelih sapi, ya kan? iya. Eh, agar supaya mengetahui siapa pelaku pembunuhan, mereka malah mendebat Nabi Musa, ya Hmm, kan? iya betul. Corak kepemimpinan yang gagal. Hmm, Tapi ketika masuk ke kisahnya Nabi Ibrahim, kepemimpinan Nabi Ibrahim, itu semuanya temanya adalah Nabi Ibrahim sukses dalam menjalankan ketaatan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi yang diinginkan eh, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ini, kalau memimpin, menjadi pemimpin, contohlah Ibrahim. Hmm, Yang harus lakukan pertama kali adalah pemimpin itu harus taat. Kepada siapa? Kepada Allah. siapa yang menciptakannya. Itu pemimpin. Makanya ujiannya berat Sat, ya. Ya, Ninggalin istri dan betul. anak. Dan Nabi Ibrahim lulus ujian itu semuanya. Uh, Itu lulus, Nabi Ibrahim lulus, oleh lulus. Makanya disebutkan
uswatun hasanah kan di Al-Quran. Iya. Di Al-Quran tiga kata uswatun hasanah. Dua untuk Nabi Ibrahim, satu untuk Nabi Muhammad. Bahkan di tahiyat akhir kita juga Nah, itu dua dia. harus Betul. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya, dan juga untuk Nabi Ibrahim serta keluarganya. Itu karena uswatun hasanah tadi. Jadi, kalau ingin menjadi pemimpin, sukses menjadi pemimpin, khalifah di atas muka bumi ini, caranya suami harus seperti Nabi Ibrahim, istri seperti Hajar, dan Anak seperti Nabi Ismail. siapa? Sarah. Oh, Kemudian anak harus seperti Ismail dan Ishak. beliau itu juga keturunannya Nabi. Keturunannya Nabi. Itu dia. Itu eh, kalau ingin sukses memimpin dunia ini, contohlah Nabi. seperti Ibrahim dan keluarganya. Gitu dia. Gitu Mas, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak kerasa sekarang waktu udah menunjukkan jam 9 lewat. Mungkin kita akan masuk eh, sesi tanya jawab dari materi yang sudah kita dengar. Masya Allah, sangat banyak sekali tadi dari ibadah sa'i sampai berujung ke khilafah, khalifatul fil ard. Bahkan itu termasuk keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim termasuk contoh pemimpin yang berhasil. Wah, luar biasa tadi materi yang disampaikan sangat banyak sekali, sangat dalam sekali. Dan sekarang sesi untuk Bapak Ibu di rumah, kami persilakan, mungkin ada yang bertanya bisa melalui chat yang tersedia di Zoom. Tapi sambil menunggu, kalau ada chat, eh, apa namanya, eh, orang kalau dia tahu ruhnya sa'i ini, maka dia akan memaksimalkan saat melakukan ibadah umrah, Mas. Memaksimalkan ibadah haji. Kenapa? Eh, karena yang dirasakan sekarang ini tak seberat yang dirasakan Hajar, Hmm, tak seberat yang dirasakan Ibrahim, tak seberat yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Eh, kadang itu apa? Kerasa kok kita jauh banget ya dengan apa yang dirasakan oleh eh, yang melakukan pertama kali ibadah seperti ini. Sehingga kayak tujuan kita kayak kabur dan hmm, nggak jelas seperti itu. Makanya itu benar-benar kita harus pegang betul agar supaya eh, ruh ini, semangat ini pun hadir itu. hadir terus saat kita melakukan ibadah itu. Baik, kayaknya ada satu pertanyaan deh, sudah mulai masuk. Eh, dari Muhammad Iqbal. Oke, Kalau saya pakai mobil, kalau SAI pakai kendaraan atau mobil, gimana hukumnya ya, Sat? Kadang yang kita lihat kondisi orangnya masih muda dan sehat. Baik, eh, ini juga dibahas oleh para ulama tentang eh, as-sa'yu ala rukab atau alal markab. Sa'i dengan mengendarai kendaraan. Apa hukumnya? Hukumnya boleh. hmm, Hukumnya boleh. Eh, itu yang pertama. Hukumnya boleh, tapi batas-batasnya harus eh, di, di apa namanya? Dilakukan. Dia disebut sa'i sofa, dia maka harus sampai ke titik sofa. Sebagaimana orang melakukan sa'inya dengan jalan kaki. Sebagaimana pula dengan titik yang disebut marwah itu mana? Dia harus sampai ke titik itu. Berikutnya ini ya hukumnya orang yang
melakukan ibadah sa'i berkendara, entah kursi roda atau pakai mobil golf atau apa namanya naik keledai. Hmm. Ya. Nah itu hukumnya beberapa ulama mengatakan boleh sah. Berikutnya adalah eh, tema berikutnya adalah lalu bagaimana kalau orang sehat, muda masih kuat melakukan itu, menggunakan itu. Hmm. Nah ini masuk di tema tazkiyatun nafas. Hmm. Tapi secara hukum fikih boleh. Tapi masuk ke tazkiyatun nafas, maka muncul pertanyaan, masa sih nggak malu dengan hajar yang sudah melahirkan anak, kemudian dia tetap melakukan melakukan mondar-mandir sofa dan marwa itu jalan kaki, kemudian para ulama pun juga melakukan seperti itu nggak jauh beda. Kok ini masih muda, kuat, kok masih nggak mau juga dengan jalan kaki dan masih kok memilih menggunakan kendaraan seperti itu. Nah ini di tema tazkiyatun nafas itu berbeda dengan tema hukum fikih. Kalau secara hukum fikih boleh aman. Tapi kalau di tema tazkiyatun nafas ini yang perlu dicek adalah eh, ketebalan iman kita, ketebalan pengorbanan kita, ketebalan bagaimana diri kita hati ini ingin menikmati ibadah itu dengan jalan baik. Gitu. Ini eh, yang harus kita pahami. Secara fikih boleh, tapi secara tazkiyatun nafas, masa sih kita masih muda, eh, kuat, tidak sakit, kita memilih untuk duduk di kendaraan, duduk di kursi roda untuk melakukan ibadah sa'i. Hmm. Apa nggak kasihan? Momen itu bisa Ya. jadi hanya seumur hidup. Kita nggak melakukan itu dengan jalan kaki kayak gitu. Dan ini efeknya ya, ini diantara hikmahnya, manfaatnya. Kalau orang melakukan ibadah umroh, bayangin umroh itu jalan loh, Ya. sa'i itu jalan, semuanya serba jalan, nggak ada kendala. Kecuali yang ini ya, yang sakit ya, Ya. dia difasilitasi untuk menggunakan mobil golf atau kursi roda, yang nggak bisa jalan. Tapi secara hukum al aslu hukum aslinya itu adalah semuanya jalan. Hmm. Haji pun juga iya kan, Ya. di beberapa jalan. Dan hikmahnya adalah teman-teman, para ayah bunda semuanya, orang yang setelah melakukan ibadah umrah atau haji itu biasanya pulang ke tanah suci, ke tanah air itu rasanya jalan aja. Orang sudah terbiasa di tanah suci melakukan tawaf, sa'i, itu jalan aja, di sana jalan aja. Nah, eh, kekurangannya apa orang Indonesia dibanding orang Arab itu adalah orang Arab itu suka jalan, orang Indonesia nggak suka jalan. Orang Indonesia suka apa itu eh goes, bukan goes apa namanya kayak gym dan seterusnya itu. Tapi kalau disuruh jalan nggak kuat. Tapi kalau orang Arab, ya kalau orang Arab, orang kayak waktu pas umrah itu ketemu orang lain, Uzbekistan dan seterusnya itu malah memilih hotel itu jauh-jauh. Kami jalan. Mereka terbiasa jalan. Indonesia belum jalan, nggak terbiasa jalan. Oh, Indonesia justru untuk hotelnya cari yang paling dekat. Dan itu Indonesia terkenal begitu. Dan ini hikmahnya adalah orang kalau melakukan tawaf, sa'i dengan jalan kaki, melangkahkan kaki dari rumah ke masjid, dari rumah ke pasar yang dekat atau toko dengan jalan kaki itu ringan sekarang, Hmm. ringan. Saya merasakan itu hikmahnya, itu sangat ringan. Eh, jadi eh, sebenarnya ibadah fisik kita, umroh ataupun haji atau sa'i itu sebenarnya membuat kita sehat sebenarnya. Itu sih, Mas. Jadi teman-teman yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, secara hukum fikih boleh aman. Tapi secara tazkiyatun nafas itu harus diperhatikan ruh tadi itu. Makanya kenapa kita harus sadar betul ruh sa'i itu seperti apa. Kalau alam itu kurang lebih. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan kedua Ustaz. Izin Ustaz, apa makna dan hikmah tawaf dan sa'i sebanyak 7 kali? Oke. Apa hikmah tawaf dan sa'i 7 kali? Walau alam pertama.
Yang kedua, secara angka 7 itu sekarang menjadi pembahasan mukjizat angka 7 ada di Al-Quran. Oh, khusus Ustaz. Ya, ada ulama di antaranya disebutkan Kahil, Abdul Daim Kahil kalau nggak salah ya. Eh, itu menyebutkan tentang kemukjizatan angka 7 yang apa, dihadirkan kajiannya dari menelaah bilangan angka 7 yang ada di Al-Quran. Ada itu. Contoh, hari berapa hari, berapa bilangannya? 7 hari. 7 hari. Kemudian tingkatan langit, 7. nah seperti itu. Itu 7 memberikan sesuatu yang ini dikaji memiliki nilai yang spesial dan itu menjadi pembahasan terbaru tentang mukjizat angka. Jadi 7 itu apa ininya? Allah alam bisawab secara ini, cuman itu menjadi mukjizat. Mungkin orang eksak, orang sains itu bisa, mungkin ada kajian tentang angka 7 dalam ilmunya seperti apa di bidangnya masing-masing. Pokoknya Eh, sing iku-ikuan di CI masa anu Mungkin itu menjadi kajian tersendiri. Akan tetapi secara prinsipnya angka 7 itu di Al-Qur'an disebutkan, dan penyebutan angka di Al-Qur'an itu tidak sembarang penyebutan karena Al-Qur'an adalah mukjizat. Maka angka yang dalam Al-Qur'an itu kalau dikumpulkan akan menjadi mukjizat angka. Masya. Nah, angka itu aktivitasnya siapa? Ya orang-orang eksak kan rata-rata. Iya betul. Nah, itu kurang lebih wallahu a'lam bishawab. Soal yang ketiga ini ya. Ya, saya izin bacakan satu. Tafadhol. Saat lari-lari kecil di lampu hijau, suami duluan dan dari istri. Bolehkah setelah melewati lampu hijau, suami menunggu istrinya lagi? Boleh. Boleh karena eh, apa namanya? Dia bisa istirahat kalau capek dan juga bisa minum berhenti sejenak karena ketika azan sudah masuk azan, orang yang melakukan ibadah sa'i itu berhenti. Dia harus melakukan sholat. Azan masuk waktu sholat itu. Nah, kemudian nanti setelah selesai sholat dia melanjutkan sisanya. Begitu pula dengan kalau kita melakukan sa'i, eh, keluarga kita ada yang tertinggal gitu contohnya, terus kita nunggu, ya nggak apa-apa, boleh. Kemudian nanti dilanjutkan berbarengan. Itu kurang lebih tidak apa-apa. Cukup? Oke, tafadhol. Siap. Itu kurang lebih ya. Siap. Barakallahu fikum semuanya teman-teman dan ayah bunda, dimanapun ayah bunda berada, semoga Allah berkahi ilmunya, majelisnya berkah, eh, apa namanya, ibadah umroh kita, haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita bisa kembali lagi ke tanah suci. Baik, itu kurang lebih. Kalau ada sebentar, ada satu pertanyaan lagi. Boleh, pertanyaannya boleh. Pertanyaan apa? Jawabannya boleh. Saat ini setelah selesai sa'i kita melakukan tahallul. Bolehkah tahallul dilakukan oleh suami dan istri saja? Boleh. Boleh. Barakallahu fikum. Semoga ini semuanya bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan ke Ustaz Miftah. Tafadhol, Ustaz Miftah. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah di pertemuan Siar Akademi episode 7 ini kita telah menyelesaikan, Masya Allah. Jadi kebayang nggak Bapak Ibu ketika kita melaksanakan umroh, kapanpun waktunya, itu bukan cuman sekedar 7 kali atau ya mengikuti arahan pembimbing atau hanya sekedar lafaz yang dianjurkan inna sofa wal marwata min syairillah, tapi di situ ada sejarah yang dalam, di mana sejarah itu kita tahu tadi Siti Hajar ditinggal oleh suaminya bukan tanpa alasan, tapi karena ajaran besar suaminya dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tahu zaman dulu bukan seperti sekarang yang mungkin tertutup, nyaman gitu. Tapi tadi kita bahkan Siti Hajar harus dari bukit ke bukit dan itu jalannya bukan cuma lurus tapi melewatin mas'a. Bukan hanya mas'a tapi jalannya juga bergelombang. Masya Allah. Dan situ juga awal mula
turunnya ayat di Bukit Sofa itu, dan gunung pertama di muka bumi, dia menjadi kaki bukit gunung pertama di muka bumi. Masya Allah. Jadi ketika kita melakukan ibadah sa'i, kita terbayang perjalanan kisah peradaban ini muncul gitu. Syarat ini berjalan. Baik, sebelum acara ini ditutup, izinkan saya memberikan kabar gembira kepada Bapak Ibu bahwa di bulan November ini, insya Allah, Siar Rihla Sejarah mengadakan trip 16 hari. Bukan 9 hari, bukan 14 hari, tapi 16 hari. Nah, bisa dilihat di layar Bapak Ibu. Jadi, trip ini akan dilaksanakan bersama Ikatan Bidan Indonesia itu di tanggal 16 November 2025. Berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari Surabaya, direct ke Jeddah. Jadi langsung tanpa harus ke Jakarta. Kita start dari Surabaya menggunakan maskapai Lion Air. Jadi Bapak Ibu yang berada di Jawa Timur, Masya Allah, setelah mendengar kajian ini dan kajian Siar Akademi bulan-bulan berikutnya, itu bisa langsung merasakan dan mengecas iman. Dan kita dengar tadi hikmahnya bahwa bukan ibadah hati, bukan kita terlahir secara jiwa yang baru, tapi juga fisik kita menjadi lebih sehat ketika kita melakukan ibadah umroh. Nah, nanti di bulan November ini, di tanggal 16, itu 16 hari. Jadi Bapak Ibu, ibadahnya lama, nyaman, dan tentunya iman kita bisa bangkit kembali. Dengan menggunakan Hotel Bintang 3 di Mekah, Emaar Andalusia, dan di Madinahnya Emaar Thayyibah. Harganya kita mulai dari 33,9 juta. Begitu Bapak Ibu. Jadi bisa disiapkan mungkin duitnya untuk kita tadi mengecas iman dan berangkat ke tanah suci, bukan kita yang mampu, bukan karena usia, tapi karena semua itu undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bapak Ibu. Dan di trip ini alhamdulillah sudah dari seatnya kita menyediakan seat 30 dan tersisa 14 seat tersisa insya Allah. Jadi silahkan Bapak Ibu yang ingin menunaikan ibadah umroh bisa masih beberapa bulan lagi. Dan yang kedua, ada trip akhir tahun. Tadi 16 hari, sekarang trip akhir tahun, Masya Allah, ada trip 9 hari bersama Kiai Budi Asari, LC. Nah, di trip ini, Insya Allah akan dilakukan selama 9 hari dan langsung dibimbing oleh Kiai kita, guru kita, Kiai Budi Asari. Di trip ini juga kita menggunakan Hotel Bintang 3, Makkah Mayasan Al-Maqam, dan di Madinahnya Plaza In Uhud. Dan di trip ini alhamdulillah sudah terisi 27 seat dari 77 seat Bapak Ibu. Jadi silakan masih ada beberapa bulan bisa DP terlebih dahulu, bisa mendaftar dahulu, atau Bapak Ibu bisa masuk ke tabungan Siar Rihla Sejarah. Begitu Bapak Ibu. Dan kami punya beberapa agen di setiap kota. Bapak Ibu bisa langsung mendatangin agen tersebut atau langsung mendaftarkan di agen-agen yang tersedia di setiap tempat Bapak Ibu tinggal. Mungkin cukup di pertemuan kali ini Bapak Ibu. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.